Oh gitu, siap. Eh, Bapak Ibu panitianya angkat tangan dong kalau udah siap. Maaf ya Bapak Ibu kalau bosen dengar suara saya. Jadi saya yang buka roomnya. Jadi ya ikutan ribut deh jadinya. Tapi jangan bosen ya. Kalau bosen tutup mata aja, jangan tutup telinga, nanti nggak kedengeran. Assalamualaikum, Bumi. Waalaikumsalam, Bunda Jenab. Ya, alhamdulillah sudah hadir. Bunda mau jadi host sama host Webex-nya atau hostnya aja? Hostnya aja. Berarti saya harus cari yang bisa menghandle host Webex-nya sebentar. Pak Abdurrahman udah standby belum ya? Halo Pak Abdurrahman. Siap, Assalamualaikum. Udah siap ya? Saya pindahkan hostnya ya. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta, rasanya mungkin sudah bisa kita mulai. Bunda Zainab sudah siap kan? Alhamdulillah, Bumi. Baik, silakan dimulai. Bumi, mohon maaf Bu, izin Bu. Apa? Ya? Videonya saya aktifkan atau gimana? Boleh, tapi kalau sinyalnya tidak mendukung, nggak dinyalakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau sinyalnya oke, dinyalakan boleh. Ya, saya coba aja dinyalakan dulu ya. Ya, nanti kalau terganggu berarti dimatikan ya. Pak Suhaidir sudah siap? Ya, siap Bu Umi. Bunda Zainab sudah siap? Ya, siap. Pak Abdurrahman sudah siap? Siap, Bu. Saya Baik. Saya cuma nangani mic-nya tuh, Bu. Ya, nanti di sesi tanya jawab. Oke, ya. Makasih sudah siap. Baik, silakan Bapak Ibu tim dari Lontara untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung dengan Bapak Ibu guru hebat Irwan yang sama kita banggakan, yakni Lontara edisi 11. Harapan kami, semoga malam ini kita senantiasa diberi kesehatan hingga mengikuti kegiatan malam ini hingga selesai dan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita yang berkecimpung di bidang pendidikan tentunya sudah mendengar tentang kebijakan yang telah diluncurkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 4 kebijakan dalam program Merdeka Belajar, yakni penilaian ujian sekolah berstandar nasional, yang kedua yaitu penggantian ujian nasional, dan yang ketiga adalah RPP yang efektif dan efisien, serta yang keempat adalah peraturan PPDB yang berbasis zonasi. Dan pada malam ini tentang program Merdeka Belajar lebih difokuskan kepada asesmen, yang mana pada kesempatan ini saya Haja Zainab dari SMK Negeri 4 Tua, Sulawesi Selatan sebagai host akan menemani narasumber kita selama 2 jam ke depan. Namun sebelum kita masuk acara inti, baiklah kita akan mendengarkan sedikit profil dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Suhaidir Bahtiar MPD, lahir di Sinjai 8 April 1986, dengan alamat BTN Pebabri Blok F2 nomor 4, dan merupakan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia dengan jabatan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan. Beberapa penelitian yang telah beliau laksanakan dimulai dari tahun 2012 sampai 2018 dalam bentuk jurnal dan proceeding. Dan beliau telah memperoleh beberapa penghargaan di bidang pendidikan, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan yang terakhir, beliau adalah finalis dari Pengajar Dewantara Awards yang diselenggarakan oleh Femeo Critic in Science. Baiklah, itu sedikit profil tentang narasumber kita malam ini. Dan baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan materi tentang asesmen Merdeka Belajar.
Kepada Bapak Dr. Suhedir Bahtiar, disilakan dengan hormat. Ya, kepada Bapak Dr. Suhedir Bahtiar, disilakan dengan hormat untuk memulai paparan materi malam hari ini tentang asesmen Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Pak Haidir, maaf suaranya bisa dibesarkan sedikit, kayaknya terlalu kecil. Halo Bu Mi. Agak dekat sama mic, Pak. Ya, gimana Bu Mi? Ya, udah sekarang. Jangan jauh-jauh dari mic ya. Apalagi nanti kasihan Bapak Ibu. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang telah saya kembangkan terkait asesmen Merdeka Belajar. Sebelum masuk kepada konten terkait asesmen Merdeka Belajar, saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru bahwa program Menteri Pendidikan yang baru, Bapak Nadiem Makarim, itu terkait Merdeka Belajar. Poin penting dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yang baru, bahwa asesmen atau penilaian itu dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu tes, portofolio, dan penugasan. Sekarang saya mau berfokus kepada yang pertama, yaitu tes. Ketika berbicara terkait tes, guru itu biasanya menggunakan tes tertulis atau tes lisan. Guru menggunakan tes tertulis itu lebih cenderung menggunakan soal-soal pilihan ganda. Pertanyaannya, apakah soal yang dikembangkan oleh guru dalam bentuk soal pilihan ganda ini dapat mengukur keterampilan atau kompetensi abad 21? Yang mana kita ketahui bersama bahwa kompetensi atau keterampilan abad 21 yang terdiri dari berpikir kritis, berpikir kreatif, pemahaman konsep, bagaimana mengambil keputusan, sampai pada metakognisi, tentunya tidak bisa diakses hanya melalui soal pilihan ganda saja. Sehingga kami mencoba untuk mengembangkan asesmen Merdeka Belajar. Asesmen Merdeka Belajar yang kami maksud adalah bagaimana guru mengembangkan penilaian yang nantinya bisa mengembangkan kemerdekaan berpikir peserta didik. Artinya, soal atau tes yang dibuat oleh guru ini dapat mengukur berpikir kritis, berpikir kreatif, pemahaman konsep, dan metakognitif. Sehingga nanti kami akan melatih bagaimana guru mengembangkan asesmen Merdeka Belajar. Mulai dari bagaimana membuat soal, bagaimana menggunakan rubrik penilaian, sampai pada proses melakukan penilaian. Sehingga nantinya guru akan terampil mengembangkan asesmen Merdeka Belajar. Saya akan masuk ke slide yang kedua. Slide yang kedua ini saya pernyataan Bapak Nadiem Makarim
terkait Merdeka Belajar. Ini masih menurut Pak Menteri Nadiem Makarim bahwa Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Esensi dari kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru terlebih dahulu. Jadi, siswa tidak bisa merdeka berpikirnya kalau gurunya tidak merdeka terlebih dahulu. Jadi kemerdekaan berpikir ini tanpa terjadi di guru tidak mungkin bisa terjadi di murid. Masih menurut Bapak Nadiem Makarim, merdeka artinya sekolah bebas, sekolah merdeka, guru merdeka, peserta didik merdeka. Selanjutnya ini masih dari pernyataan Pak Nadiem Makarim. Apa itu artinya merdeka belajar? Seperti tadi yang saya paparkan, bahwa sekolah, guru, dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Pada materi ini, saya tidak mengajar bagaimana evaluasi pembelajaran, tapi saya hanya mencoba membuat Bapak Ibu guru mengingat kembali bahwa asesmen artinya penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti atau pengukuran. Pertanyaan terbesarnya, dengan apa kita mengumpulkan informasi? Tentu Bapak Ibu guru bisa menjawab bahwa melalui tes, melalui soal yang saya berikan. Pertanyaannya, kembali ke pernyataan awal, apakah tes atau soal yang Bapak Ibu gunakan ini bisa mengukur, bisa mengakses kecakapan abad 21? Saya mengingat pernyataan Pak Menteri bahwa dunia ini tidak butuh anak yang jago menghafal, tapi diperlukan bagaimana proses bernalar. Seperti tadi yang saya ungkap di awal, bahwa asesmen mencakup 3 hal dasar. Yang pertama itu literasi, numerasi, kemudian karakter. Saya masih mau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa literasi itu bukan kemampuan membaca, tapi literasi itu adalah kemampuan memahami konsep bacaan. Jadi ada kata memahami konsep. Literasi kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Jadi di situ ada kemampuan bernalar. Bagaimana siswa dapat melakukan penalaran. Yang kedua, terkait dengan numerasi. Masih mengutip lagi dari pernyataan Pak Menteri, bahwa numerasi itu bukan kemampuan berhitung, tapi numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep hitung berhitung dalam permasalahan yang kerap maupun nyata. Di mana numerasi kemampuan bernalar menggunakan matematika. Lagi-lagi ada kata bernalar. Bagaimana siswa melakukan penalaran. Karakter yang menjadi
Hal dasar yang ketiga, ini misalnya belajar, gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Selanjutnya, asesmen atau penilaian dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Ini yang menjadi poin dasar tadi yang saya sampaikan di awal. Yang pertama tes, portofolio, penugasan. Saya fokus untuk bentuk yang pertama saja. Tes. Mungkin kalau kita melihat tes yang dilakukan oleh guru di sekolah, itu biasanya membuat soal-soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini tidak membuat siswa merdeka. Kenapa tidak membuat siswa merdeka? Karena soal pilihan ganda yang menggunakan rubrik mendapatkan nilai 1 benar, dan menjawab salah mendapatkan 0. Ini tidak membuat siswa merdeka. Soal uraian pun yang dibuat oleh guru tanpa menggunakan rubrik penilaian yang tepat, itu juga akan menjadi salah. Contoh, membuat soal uraian. Kalau menjawab semuanya benar, dikasih skor 10. Menjawab setengahnya saja, oh berarti skornya 5 saja. Kemudian menjawab salah, diberi skor 0. Ini lagi-lagi tidak membuat siswa merdeka. Sehingga sebagai seorang guru, kita dituntut untuk membuat asesmen yang dapat mengembangkan penalaran siswa dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan. Wagner 2010 dan Cheng Leadership Group dari Universitas Harvard, kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan oleh siswa dalam menghadapi kehidupan dunia kerja dan kewarganegaraan di abad 21 ditekankan pada 7 keterampilan berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, kolaborasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Yang keempat, inisiatif dan berjiwa entrepreneur. Mampu berkomunikasi efektif, baik secara oral maupun tertulis. Mampu mengakses dan menganalisis informasi. Dan yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu. Pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan asesmen dengan menggunakan tes pilihan ganda maupun menggunakan tes uraian tanpa rubrik yang jelas dapat mengakses 7 kompetensi dan keterampilan bertahan hidup yang diperlukan tadi? Kalau saya yang ditanya, tentu tidak. Selanjutnya, Use-Based Apollo Education Group mengidentifikasi 10 keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk bekerja di abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, produktivitas dan akuntabilitas, inovasi, warga negaraan global, kemampuan dan jiwa entrepreneurship, serta kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi. Ini saya kutip dari Berry 2012. Pertanyaannya sama.
apakah ketika kita sebagai seorang guru melakukan asesmen dengan membuat soal pilihan ganda atau soal uraian tanpa menggunakan rubrik yang jelas, apakah dapat 10 keterampilan yang diperlukan oleh siswa ini dapat dicapai? Kalau saya yang ditanya, jawabannya tentu tidak. Saya masuk kepada materi dimensi proses kognitif. Saya tidak bermaksud mengajar Bapak Ibu terkait dengan bagaimana asesmen dan evaluasi pembelajaran. Tapi saya cuma mau mengarahkan kita sama-sama mengembangkan asesmen yang membuat peserta didik kita menjadi merdeka. Kita sebagai guru juga merdeka. Ini proses kognitif saya tampilkan ada menurut Krulik dan Ratnaik. Yang pertama ada kemudian ada basic, dasar, ada critical, ada kreatif. Kemudian ini belum versi orisinilnya. Ini Bapak Ibu sudah sering menemukan ini yang C1 sampai dengan C6. Belum versi orisinilnya. Dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan kemudian belum revisi menurut Anderson. Ini mulai dari mengingat sampai pada mencipta. Jadi perbedaannya cuma di C6 dan belum revisi menurut Anderson itu mencipta, sedangkan di belum orisinil itu evaluasi. Saya mau fokus ke precision. Precision ini lebih diidentikan pada high order thinking skill, pada berpikir tingkat tinggi, yang mana terdiri dari berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan. Dan ini adalah bagian dari kecakapan abad 21. Artinya, saya mau mengatakan bahwa kita sebagai seorang guru itu jangan hanya sekedar mau mengukur hasil belajar kognitif siswa saja. Jangan hanya mau mengukur motivasi saja. Jangan mau mengukur aktivitas siswa saja. Tetapi kita yang hidup di abad 21 harus berfokus pada precision yang mana terdiri dari berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, pembuatan keputusan, serta metakognisi. Saya langsung masuk ke soal esai. Soal esai, ketika kita mengembangkan, jadi ketika Bapak Ibu mengembangkan soal esai, maka kembangkanlah sesuai dengan tingkatan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson. Karena melalui tes esai, ini dapat mengukur berpikir kritis, dapat mengukur metakognisi, dapat mengukur berpikir kreatif, dan juga dapat mengukur hasil belajar kognitif. Tentunya beda ketika kita hanya menggunakan soal pilihan ganda saja, yang mana memasung anak dalam 4 atau 5 pilihan jawaban. Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang dicapai siswa dari hasil belajar dengan tes tertulis berbentuk esai yang meliputi indikator-indikator berpikir. Ini contoh saja. Artinya, ketika Bapak Ibu mengembangkan soal esai dan ingin mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik sebagai salah satu kompetensi abad 21,
maka Bapak Ibu buatlah soal esai dengan menggunakan indikator-indikator berpikir kritis. Jadi indikatornya ada. Bapak Ibu sisa menggunakan indikator-indikator tersebut. Selain itu, kan hanya indikatornya saja yang Bapak Ibu bisa gunakan. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan rubrik penilaian sekaligus. Rubrik penilaian yang Bapak Ibu gunakan, misalnya terkait dengan berpikir kritis, ini adalah merupakan salah satu bagian dari rubrik yang merdeka. Masuk ke rubrik penilaian selesai. Ini hanya ada 3 saja yang saya paparkan. Yang pertama, rubrik hasil belajar kognitif yang dikembangkan untuk memberi skor akhir yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes hasil belajar kognitif. Skor setiap item diberikan dengan skala 0 sampai dengan 4 yang mengacu pada H. Dikembangkan pada tahun 1994. Artinya, ketika Bapak Ibu mengembangkan soal esai dan ingin mengukur hasil belajar kognitif, maka Bapak Ibu gunakanlah rubrik START 1994 dengan skala 0 sampai dengan 4. Jadi saya paparkan lebih lanjut. Jika Bapak Ibu ingin mengukur keterampilan metakognitif, maka Bapak silakan menggunakan rubrik keterampilan metakognitif yang telah dikembangkan oleh Koredima 2008. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengukur berpikir kritis, maka gunakanlah rubrik berpikir kritis yang telah dikembangkan oleh Pinken dan Ennis. Rubrik ini adalah merupakan bagian daripada asesmen Merdeka Belajar, mana siswa akan berikan penilaian sesuai dengan daya nalar siswa, bukan berdasarkan teks yang ada di buku. Saya mencoba memberikan contoh soal esai asesmen Merdeka Belajar. Kebetulan saya orang biologi, jadi saya membuat contoh soal terkait dengan biologi. Tapi sebelum saya membacakan soal ini, lebih dahulu saya mau menyampaikan seperti ini. Jika SMA dulu, sering ditanya kepada nanti mau kenapa pilih biologi? Karena katanya biologi tidak ada hitung berhitungnya, karena biologi hanya hafalan saja. Nah, paradigma berpikir yang hafalan ini yang harus kita ubah. Bagaimana caranya? Buatlah soal yang jawabannya bisa langsung ditemukan di buku. Banyak guru membuat soal misalnya begini, contohnya soal esai. Apa yang dimaksud dengan ekspresi? Ini hafalan siswa yang dituntut, kan bernalarnya siswa. Ketika membuat soal seperti itu, apa yang dimaksud dengan ekspresi? Di situ tidak ada literasi yang membuat anak memahami konsep bacaan. Tidak ada. Jadi saya mencoba membuat contoh soal esai seperti ini. Kerusakan hutan Indonesia akibat kegiatan penebangan liar dan pembakaran hutan semakin luas. Sampai saat ini, dari 1.300,68 juta hektar hutan nasional, 41 juta hektar hutan menjadi gundul. Akibat dari illegal logging alias pembalakan liar
saja negara ditaksir mengalami kerugian triliunan rupiah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Daruri kepada rakyat merdeka di Jakarta. Pertanyaannya, menguruskan masalah yang harus dipecahkan. Kita meminta siswa merumuskan masalah. Yang kedua, ajukan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, mengapa alternatif itu kamu ambil? Dan yang keempat, apa alasan banyaknya penebangan dan pembakaran hutan terjadi? Ketika kita membuat soal, bagi seorang guru, kita juga harus dituntut untuk jauh lebih bisa menjawab soal yang kita buat. Nah, misalnya ini jawabannya sudah disiapkan seperti ini. Bagaimana cara mencegah kerusakan hutan? Ini jawabannya. Apakah ada anak yang menjawab selain ini? Saya nyatakan salah. Belum. Kita harus berpatokan kepada rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang mana yang Bapak Ibu menggunakan? Kalau Bapak Ibu mau menggunakan rubrik penilaiannya hard, yang 0 sampai 4, berarti baca item-itemnya. Kalau mau menggunakan rubrik penilaian berpikir kritis, maka silakan baca punyanya Vinken dan Hennis. Kalau mau mengukur keterampilan metakognitif, maka membaca rubrik penilaian daripada Korebima. Ini jawabannya. Jawaban yang kita telah sediakan, ini kita sesuaikan dengan rubrik hasil belajar, kemudian disambungkan dengan jawaban daripada siswa. Kalau ini rubrik hasil belajar kognitif dari hard. Ketika anak menjawab benar dan lengkap, maka kita berikan skor 4. Jawaban benar dan kurang lengkap, kita beri 3. Jawaban benar dan tidak lengkap, kita beri 2. Jawaban benar dan sangat tidak lengkap, kita beri 1. Jawaban salah atau tidak ada jawaban sama sekali, kita berikan 0. Oke. Kita lanjut ke rubrik berpikir kritis. Kalau Bapak Ibu ingin mengukur berpikir kritis, maka Bapak Ibu menggunakan rubrik berpikir kritis dari Vinken dan Hennis. Ini terstandar. Jadi anak yang menjawab konsepnya dengan benar, dengan jelas, dengan spesifik, langsung kita beri 5. Tapi kalau ada yang kurang lengkap, kita tidak langsung memvonis itu salah, tetapi kita tetap memberikan skor. Apakah dia skornya 4 sesuai dengan deskripsi dari rubrik berpikir kritis yang kita gunakan. Nah, begitu pula pada rubrik metakognitif yang dikembangkan oleh Korebima. Ketika misalnya anak-anak memberikan atau peserta didik menjawab dalam kalimat sendiri, jadi tidak perlu jawab dengan sesuai apa yang ada di dalam buku paket. Urutan paparan jawabannya runtut dan sistematis, ini nanti kita bisa berikan skor 7. Kalau memang tidak ada jawaban sama sekali, maka kita berikan nilai 0. Mungkin Bapak Ibu ada yang beranggapan bahwa ini bukan malah bukan mereka, tapi malah jadi sulit karena harus menggunakan rubrik penilaian. Tapi dengan menggunakan rubrik ini, saya yakin gurunya merdeka, siswanya merdeka. Kenapa? Karena ketika guru lakukan penilaian, misalnya mau melihat berpikir kritis, ini juga bisa menjadi sebuah penilaian sebagai guru. Nanti bisa juga dipublikasi. Kalau siswanya kenapa merdeka? Karena siswa menjawab pertanyaan ini dengan melakukan penalaran.
tidak harus berpatokan dengan apa yang tertuang di dalam buku paket mereka. Jadi seperti itu. Mungkin terkait dengan asesmen Merdeka Belajar ini, memang saya sadari tidak cukup waktu ketika saya hanya memberikan penjelasan melalui video conference seperti ini, karena ada beberapa hal yang harus saya share dan ini bisa menjadi pegangan Bapak Ibu guru mengembangkan asesmen. Jika Bapak Ibu ada yang tertarik mau melakukan asesmen yang membuat siswa merdeka dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah saya jelaskan tadi, akan share nanti kepada panitia. Mungkin sampai sekian dulu pemaparan dari saya terkait bagaimana mengembangkan asesmen yang membuat guru merdeka, siswanya merdeka. Jadi kita lanjut di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak Dr. Sudir atas paparan materinya yang sangat menarik sekali bagi kita. Namun barangkali ada beberapa hal di antara Bapak dan Ibu guru yang ingin ditanyakan bisa melalui chat dan akan sampaikan kepada Bapak Sudir. Akan menjelaskan lebih lanjut. Bu Zainab? Ya, halo. Ya. Halo. Yang raise hand mungkin dipersilakan dulu. Mulai dari mana, Bu Zainab? Pak Efri dulu ya. Halo, Bu Zainab? Ya, halo Pak. Saya persilakan. Saya buka. Saya unmute yang mana? Ibu Efri ya, Bu Efri. Oke. Bu Efri. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Efri Devin, saya dari Bengkulu. Saya menarik sekali tadi dari penjelasan Pak Heri Bahtiar mengenai asesmen, kemudian rujukan kita menilai siswa dari rubrik mana yang ingin kita ambil. Dan itu sangat membantu saya dalam proses belajar mengajar di kelas tentunya. Karena kita baru semester awal di semester 2 ini, dan cukup menarik sekali apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, bahwasanya ada siswa mereka belajar dan gurunya mereka menilai begitu. Maka saya pribadi itu sudah mencoba untuk membuat asesmen di akhir pembelajaran tema yang saya ampuh di kelas gitu kan. Sudah 2 pekan belajar ini, saya terbiasa untuk di setiap akhir tema, di sub-sub temanya itu saya mengadakan asesmen begitu kan. Namun asesmen yang saya ambil itu masih saya merujuk kepada pola lama. Maksudnya begini, di dalam muatan-muatan pembelajaran yang kami ajarkan di kelas itu ada muatan-muatan mapel begitu kan. Misalnya KD 3.2 IPA, KD 3.1 Bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah jadi saya mengambil rujukan dan sumber dari KD itu, membuat asesmennya dengan pola uraian yang sangat panjang untuk dijabarkan oleh siswa agar mereka berpikir kritis seperti yang diinginkan, mungkin seperti yang kita harapkan. Namun ternyata mungkin karena di awal saya tidak berhasil menemukan siswa-siswa saya di kelas itu
apa karena mereka kaku mungkin cara menjawabnya karena tidak terbiasa, karena selama ini memang yang tadi yang kata Bapak terkekang, mereka tidak bebas soal pilihan ganda begitu kan. Nah, kemudian saya ubah pola itu dalam asesmen akhir pembelajaran soal uraian yang panjang begitu kan. Tapi saya juga tidak pernah patah semangat karena itu adalah untuk pengalaman pertama mereka dan pertama kali pengalaman saya secara pribadi memberikan soal kepada mereka begitu kan. Maka di minggu kedua saya coba lagi di akhir pekan kedua, dan itu cukup membuat saya menarik perhatian mereka dengan saya menyampaikan anak-anak begitu kan menjawab soal dengan tipe soal yang seperti Bapak berikan ini itu harus paling tidak dengan 3 kalimat begitu kan. Sehingga mereka berpikir kalimat pertama apa, 2, 3 dan selanjutnya begitu kan. Tapi maksud saya begini Pak, setelah saya buat ternyata memang ada perubahan yang sangat signifikan dengan siswa saya di kelas, dan saya juga sangat antusias untuk menyaksikan di akhir pekan ketiga ini nanti saya akan bagaimana membuat asesmen selanjutnya berdasarkan KDKD tadi begitu kan. Nah, yang saya ingin pertanyakan dari pernyataan kami yang panjang ini, saya tadi tertarik dengan rubrik yang Bapak sebutkan. Kita mau mengambil rubrik mana di bagian asesmen yang kita buat ini? Apakah ada 3 bagian tadi? Di situ yang kami belum terlalu matang untuk mengasah kemampuan membuat asesmen yang harus kita berikan kepada siswa. Yang Bapak sebutkan ada 4 poin, yang kalau benar semua ada lengkap, ada 7 poin, ada berapa tadi saya lupa. Mungkin di situ Pak, bagaimana cara kita membedakan antara kita mau mengambil asesmen di bidang mana begitu kan. Kami pikir demikian Pak, mohon maaf terlalu panjang mungkin saya menyampaikan, tapi saya sangat senang sekali malam ini mendapatkan materi dari Bapak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Suhaidir, Bu Zainab. Ya, silakan Pak Suhaidir. Terima kasih Pak Evri dari Bengkulu. Alhamdulillah saya saya senang dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Evri. Pak Evri ini kalau dari pernyataan yang disampaikan tadi, saya langsung beranggapan bahwa Pak Evri adalah yang kata terhadap perubahan. Salah satunya apa yang lagi digaung-gaungkan oleh Pak Menteri. Tadi Pak Evri itu sudah mencoba membuat soal uraian panjang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, sekalipun hasil yang diharapkan oleh Pak Evri itu masih jauh dari target. Sebenarnya begini Pak Evri, kalau Pak Evri ingin mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, maka Pak Evri langsung menggunakan saja rubrik Pinker dan Ennis. Tidak perlu menggunakan rubrik Hart 0 sampai 4 atau rubrik Orebima. Saya beranggapan bahwa yang membuat Pak Evri menyampaikan bahwa pada saat membuat uraian panjang yang diberikan kepada siswa dan hasilnya belum optimal, itu mungkin masih ada nuansa terbawa bahwa apa yang dipaparkan oleh siswa harus betul sama
atau minimal sama dengan apa yang tertuang di dalam buku paket yang dimiliki siswa. Tetapi ini bisa diantisipasi, bisa diminimalisir ketika Pak Efri menggunakan rubrik keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan oleh Inken dan Emis. Karena Pak Efri tadi lebih fokus ke berpikir kritis. Tapi kalau Pak Efri fokus ke metakognitif, maka Pak Efri menggunakan rubrik yang dikembangkan oleh Kore Bima. Kalau Pak Efri lebih fokus ke hasil belajar kognitif, maka Pak Efri menggunakan rubrik yang dikembangkan oleh Hart yang skornya 0 sampai dengan 4. Semua rubrik ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu peserta, nanti saya berikan kepada panitia, nanti panitia bisa share kepada peserta supaya Bapak bisa melihat seperti apa rubriknya, seperti apa kita melakukan penilaian. Terima kasih Pak. Sekarang kita beralih kepada Ibu Ida. Ya, disilakan Ibu Ida. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Ida. Terima kasih Pak Sadir, Ibu Senap. Ini saya mau dulu kembali ke Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan. Di situ dikatakan bentuk ujian ada 3, yaitu portofolio, penugasan, dan tes tulis. Permasalahan yang dihadapi oleh kita pada umumnya adalah kita mungkin sudah terlalu lama terbiasa dengan sehingga guru-guru itu merasa kesulitan untuk menerima perubahan yang terjadi, dan perubahan itu harus segera dilaksanakan dalam ujian tahun ini dan akhir tahun ini. Nah, seperti tadi kita sudah dengar pembahasannya Pak Saidir tentang bentuk-bentuk ujian khusus tes tulis ya tadi, mungkin diarahkan untuk tidak memilih, disarankan untuk tidak memilih tes pilihan ganda, melainkan banyak-banyak esai atau uraian yang mana menggunakan penilaian terhadap asesmen itu ada 5 tahapan, dari yang jawaban sangat lengkap sampai yang jawaban salah, alasan salah. Begini Pak Sahir, guru dan siswa pada umumnya sudah terbiasa dengan soal pilihan ganda atau multiple choice selama ini, dan mereka sudah terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Nah, untuk membuat soal yang berbau hots dan soal banyak-banyak menganalisis ke tingkat C4, C5, C6 itu agak sulit. Mungkin kira-kira bagaimana solusi yang bisa kita sarankan kepada guru-guru dalam menyusun soal, khususnya mungkin untuk tes tulis yang pertama. Yang kedua, portofolio, penilaian portofolio. Tidak semua sekolah, mungkin terutama sekolah-sekolah yang berada di tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak terlalu update dalam mengikuti perkembangan, itu mungkin tidak ada portofolionya anak-anak. Nah, sekarang sementara penilaian sekarang ini, bentuk ujian sekarang ini, kita
mengambil portofolio. Mungkin kira-kira bagaimana ya bentuknya penilaian portofolio itu. Itu mungkin yang saya pertanyakan. Terima kasih Pak Sadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan pada Bapak untuk memberi sedikit tambahan terhadap pertanyaan Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida. Jadi betul ya tadi apa yang dikatakan Ibu Ida terkait dengan Permendikbud tentang ujian. Kalau pertanyaan Ibu Ida tadi yang pertama itu bagaimana sih membuat soal yang HOTS. Jadi begini Ibu Ida, kalau kita membuat soal HOTS dalam bentuk tes uraian, tadi sudah saya paparkan bahwa kita mengikuti alur dimensi kognitif precision. Alur dimensi kognitif precision itu yang berpikir kritis, berpikir kreatif, pemahaman konsep, dan pengambilan keputusan. Kita membuat soal HOTS dalam bentuk soal uraian itu jauh lebih mudah dibanding kita membuat soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda. Kenapa? Karena soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda ini bisa menjadi keberuntungan bagi peserta didik. Karena bisa jadi anak-anak yang memiliki tingkat kemampuan akademik bawah itu menjawab soal HOTS itu berasal dari mungkin saja dia menghitung kancing baju A, B, C. Mungkin saja dia pakai teknik undian A, B, C, tidak melalui proses bernalar. Jadi ini bisa saja merugikan anak-anak yang berkemampuan akademik atas. Tetapi kalau kita membuat soal high order thinking skill dalam bentuk tes uraian, ini kita tidak memaksa anak untuk menemukan jawaban yang persis sama yang ada di buku. Tapi bagaimana peserta didik bisa bernalar melalui pemahaman atau memahami soal yang kita buat. Jadi seperti itu. Jadi membuat soal uraian yang HOTS jauh lebih mudah dibanding membuat soal pilihan ganda yang orang katakan HOTS. Karena soal pilihan ganda yang HOTS bisa menjadi LOTS atau mungkin MOTS bagi anak-anak yang beruntung. Seperti itu. Lalu terkait dengan portofolio. Memang tidak semua sekolah ini melakukan 3 bentuk penilaian sesuai Permendikbud 43. Memang sebagian sekolah, sebagian kita guru ini cenderung hanya berfokus kepada teks dan penugasan saja, mengabaikan portofolio. Tetapi kalau melihat kembali bahwa portofolio itu adalah mengumpulkan semua tugas-tugas yang dimiliki oleh siswa, kemudian kita buat dalam bentuk bundel, dibuat dalam satu bundel. Jadi seperti itu saja. Kalau portofolio, nanti kita buatkan rubriknya untuk portofolio. Jadi mungkin beda. Terima kasih Pak. Sekarang untuk selanjutnya kita beralih kepada Ibu Ilmawati. Pada Ibu, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya juga sudah saya lontarkan pada chat, yaitu
tentang asesmen untuk kegiatan semacam USBN ya, uas sekolah, ujian akhir. Itu saya dengar itu dilaksanakan di kelas-kelas antara. Misalnya di SDMI itu di kelas 4, terus SMP MTS itu di kelas 2 SMP dan SMP SMA di kelas 2 SMA ya, atau kelas 11. Itu bagaimana sistem kelulusannya? Apakah setelah asesmennya dilaksanakan khusus untuk USBN yaitu di kelas antara, apakah setelah di kelas akhir nanti sudah langsung kelulusan atau pada saat itu sudah dinyatakan lulus, siswa tinggal menyelesaikan kelas akhirnya saja? Artinya bagaimana akhir dari cerita sekolah anak-anak itu sampai masuk ke perguruan tinggi? Barangkali bisa dipahami maksud dari pertanyaan saya. Demikian. Mohon maaf, Bu Irma, ini terkait pernyataan dari Bu Irma, informasinya sumbernya dari mana ya Bu? Mohon maaf. Saya lupa sumbernya, cuma sempat saya mendapatkan, saya baca langsung, tapi saya lupa sumbernya. Sempat saya mendapatkan salah satu sumber seperti itu informasinya. Jadi saya minta kejelasan apakah ini memang pelaksanaannya seperti itu atau bagaimana pendapat dari Pak Seder. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Irma. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi, bahwa asesmen nantinya itu dilakukan, USBN itu nanti dilakukan untuk tingkatan sekolah dasar itu di kelas 4, SMP nanti di kelas 8, kemudian SMA di kelas 2. Mungkin saya belum mengkaji, mohon maaf Ibu Irma, saya belum mendapatkan informasi terkait ini dan saya belum mengkajinya. Tetapi untuk meeting kita malam ini itu terkait dengan asesmen Merdeka Belajar, artinya bagaimana kita sebagai seorang guru itu membuat asesmen atau penilaian, baik itu penilaian setiap sub pokok materi maupun ujian di tengah semester atau ujian akhir semester, itu membuat asesmen yang membuat bahwa kita menjadi merdeka. Gurunya pun dalam melakukan penilaian juga merdeka. Itu. Maaf, saya belum bisa memberikan pemaparan terkait asesmen kegiatan USBN itu yang untuk di kelas-kelas yang disampaikan Ibu Irma, karena saya belum mengkajinya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas paparannya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Nisan Saroni. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Ibu Nisan. Assalamualaikum, Ibu Nisan. Ya, barangkali. Kita beralih kepada Ibu Ratna Susilawati. Assalamualaikum, Ibu Ratna. Halo Ibu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Kerum chat dulu Bunda. Ya Pak, ya Pak. Ini dari Ibu dari
Tarasub ya. Ini pertanyaannya, asesmen dalam bentuk portofolio dan penugasan yang sesuai dengan kriteria Merdeka Belajar. Mohon penjelasannya Pak. Jadi dia bertanya tentang asesmen dalam bentuk portofolio dan penugasan. Bagaimana yang seharusnya dilakukan? Ya. Kalau terkait dengan dua bentuk tes, portofolio dan penugasan, tentunya lagi-lagi kita mengarahkan kepada asesmen yang Merdeka Belajar. Portofolio itu adalah apapun hasil karya peserta didik, apapun yang telah peserta didik kerjakan, itu kita minta kepada peserta didik untuk dikumpulkan dalam bentuk portofolio. Jadi penilaiannya berdasarkan minat karakter yang dimiliki oleh siswa. Jadi begini, kita meminta siswa mengerjakan tugas, itu semua tugas-tugas yang dikerjakan itu nanti dikumpulkan dalam bentuk portofolio kemudian dijilid. Nah, kalau kita memberikan penugasan kepada siswa, tugas yang kita berikan itu sesuai dengan minat bakat. Jadi kalau misalnya saya tugas biologi pada materi bioteknologi, saya harus bertanya dulu kepada siswa, kira-kira kamu senang makan apa? Kalau dia bilang saya senang makan tape, maka nanti saya akan memberikan tugas proyek membuat tape seperti itu. Jadi kita sekarang memang harus mengarahkan kepada kebebasan anak untuk memilih apa yang dia bisa lakukan. Kita sebagai seorang guru tidak bisa memasung peserta didik kita kepada apa yang kita pilih. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Itulah tadi paparan tentang bentuk asesmen dalam bentuk dan pembahasan. Sekarang kita kembali ke Ibu Bu Mona Ekawati. Kayaknya Bu Mona audionya tidak ini. Belum connect, Bu. Bu Mona? Iya, belum connect itu audionya Bu Mona, Bu Zainab. Saya cek dulu. Ya Pak, di sini di chat ada pertanyaan hubungan dengan rubrik penilaian tentang KI 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana membuat rubrik penilaian tentang KI 1, 2, dan 3, dan 4. Itu Sulaiha Sul. Pak Suhadir? Iya Bu Zainab. Ini pertanyaan dari Ibu Sulaiha. Bagaimana membuat rubrik penilaian tentang KI 1, 2, dan 2, 3, dan 4 kompetensi inti? Oke, ya Bu. Ya, jadi Bu Sulaiha seperti ini. Jadi kalau Ibu Sulaiha ingin mengembangkan rubrik sendiri, menurut saya tidak perlu. Tapi Ibu Sulaiha cukup menggunakan atau memodifikasi rubrik penilaian yang ada. Misalnya, kalau Ibu mau mau mengukur KI 1 dan KI 2, maka Ibu menggunakan rubrik yang ada. Rubrik yang ada untuk sekarang ini itu Ibu bisa menggunakan rubrik yang dikembangkan oleh Kemendikbud. Rubrik untuk KI 1 dan KI 2 itu dia menggunakan lembar observasi.
Jadi untuk menilai sikap spiritual dan menilai sikap sosial. Jadi ada lembar observasinya. Nanti di sini itu kan ada penilaian diri, penilaian teman, dan penilaian guru. Kalau ibu mau menilai KI 3, ibu tidak perlu mengembangkan rubrik penilaian, tapi ibu menggunakan rubrik yang telah ada. Misalnya rubrik yang saya jelaskan tadi. Kalau ibu mau mengukur berpikir kritis, maka ibu gunakan rubrik berpikir kritis. Kalau ibu mau mengukur hasil belajar kognitif, berarti ibu menggunakan rubrik yang dikembangkan oleh Hart. Jadi seperti itu. Ibu gunakan saja rubrik yang sudah ada, rubrik yang sudah terstandar, boleh memodifikasi dari rubrik yang telah ada. Ya, terima kasih Pak. Sekarang ini selanjutnya ada pertanyaan, apakah asesmen tentang Merdeka Belajar itu sudah dilaksanakan pada tahun ajaran berikutnya 2020-2021? Apakah asesmen? Oke Bu, ya. Jadi begini, asesmen Merdeka Belajar. Jadi sebagai seseorang yang peka terhadap sebuah perubahan, jadi saya hanya mencoba untuk membuat materi terkait dengan asesmen Merdeka Belajar. Seperti dengan apa yang pernah saya dapatkan terkait dengan rubrik-rubrik yang telah saya jelaskan tadi. Setelah saya analisis rubrik-rubrik tersebut, ternyata rubrik ini adalah rubrik yang bisa digunakan untuk melakukan asesmen atau penilaian kepada siswa. Karena rubrik ini memberikan kebebasan kepada siswa. Apakah rubrik ini apakah asesmen Merdeka Belajar ini sudah dilakukan? Kalau menurut saya, sebagai seorang yang peka terhadap perubahan, seharusnya kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang baik, sehingga kita boleh belajar untuk mengembangkan asesmen Merdeka Belajar. Karena ini pun belum ada Permendikbudnya, belum ada regulasinya seperti apa asesmen Merdeka Belajar yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Tapi sekali lagi, sebagai orang yang peka terhadap perubahan, saya hanya mencoba membuat materi terkait asesmen Merdeka Belajar dengan menggunakan rubrik yang telah terstandar, yang mana nanti bisa memerdekakan siswa. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, walaupun malam ini kita fokuskan kepada asesmen Merdeka Belajar, namun di sini ada teman-teman bertanya tentang penjelasan mengenai RPP yang berhubungan dengan Merdeka Belajar. Barangkali Bapak Dokter bisa menjelaskan sedikit seputar RPP berhubungan dengan Merdeka Belajar. Mungkin berdasarkan analisis yang saya lakukan setelah melihat pemaparan dari Pak Menteri Nadiem Makarim terkait dengan penyederhanaan RPP, itu saya sangat appreciate dengan teman-teman yang luar biasa pekahnya terhadap perubahan. Memang banyak teman-teman, khususnya kita di IGI, saya kagum dengan guru-guru IGI yang hebat, luar biasa, itu langsung memodifikasi RPP yang telah ada menjadi RPP yang hanya 3 bagian, menjadi 1 lembar. Karena kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa RPP itu hanya
terdiri dari 3 bahagian saja. Mungkin kita identitas, setelah itu ada yang menuliskan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian. Tentunya kita sambil mencoba mengembangkan RPP sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita juga masih menunggu regulasi atau Permendikbud dari penyederhanaan RPP tersebut. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sebagai orang yang peka terhadap perubahan akan membuat RPP sesuai dengan arahan Pak Menteri yang 1 lembar saja, yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan penilaian menjadi 1 lembar saja. Itu sebenarnya disederhanakan saja dari RPP yang sudah kita miliki. Tapi sambil menunggu seperti apa regulasi dari Pak Menterinya Karim nanti. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya di sini mungkin seputar tentang paparan materi yang tadi tentang rubrik berpikir kritis. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Mulyati menanyakan seperti apa yang dimaksud dengan rubrik berpikir kritis tersebut. Jadi yang dimaksud dengan rubrik berpikir kritis adalah pedoman yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap jawaban siswa dari soal yang kita berikan. Rubrik berpikir kritis yang terstandar yang boleh kita gunakan itu adalah rubrik berpikir kritis yang dikembangkan oleh Finken dan Ennis. Ini juga banyak para ahli baik di luar negeri maupun di Indonesia yang memodifikasi rubrik berpikir kritis ini. Tetapi Ibu bebas saja menggunakan rubrik penilaian berpikir kritis, apakah mau menggunakan rubrik asli dari Finken dan Ennis atau modifikasi. Yang jelas, rubrik ini adalah sebagai pedoman kita untuk memberikan penilaian kepada hasil jawaban siswa yang mana tidak memasung siswa untuk menjawab jawaban yang persis sama dengan apa yang ada di buku, tapi anak-anak atau peserta didik bebas memberikan jawaban. Dari pedoman ini kita bisa memberikan penilaian terhadap jawaban siswa. Itu. Terima kasih Pak. Sekarang kita beralih kepada yang namanya Pak Abidin. Pak Abidin kayaknya belum. Ya, Pak Abidin. Silakan Pak Abidin. Assalamualaikum. Abidin. Ya, Abidin. Assalamualaikum. Abidin. Lanjut ke Bu Ilmawati, Bu. Bu Ilmawati. Assalamualaikum. Bu Ilma. Sudah tadi, Bu. Oh, sudah. Berarti langsung ke Bu Ratna. Bu Ratna Pak ya? Bu Ratna Susilawati. Halo. Ya, Assalamualaikum, Bu Ratna. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Maaf, Bu mau bertanya. Ya, silakan. Halo. Ya, halo, silakan Bu. Mau bertanya.
Kalau di pelajaran produktif, kan 6 bulan anak-anak praktek di luar. Sebaiknya penilaiannya atau asesmennya seperti apa ya Pak? Mereka tuh melewatkan UAS kan berarti pas. Mungkin mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak menanyakan tentang siswa yang prakerin selama 1 semester. Bagaimana untuk penilaiannya? Oke, terima kasih Bu Ratna ya. Kebetulan saya guru SMP ya Bu Ratna ya. Tetapi kalau misalnya siswanya 6 bulan praktek di luar, ini nantinya Ibu kalau misalnya mau menggunakan tes dalam bentuk tes tertulis, ini ketika siswanya itu sudah melewati satu konsep. Misalnya kalau 6 bulan praktek di luar, misalnya di dalam kelas, Ibu nanti misalnya satu konsep nanti bisa membuat evaluasinya, asesmennya. Nanti asesmennya boleh asesmen yang berpikir kritis. Tetapi memang ini berbeda ya Bu ya dengan anak-anak yang di sekolah menengah kejuruan dengan kita yang di sekolah umum yang tidak ada praktek di luar. Mungkin kalau di SMA itu saya lebih cenderung kepada tes praktek sesuai dengan bidang siswa, bidang minat mereka. Kalau yang saya jelaskan ini misalnya Ibu mau evaluasi per satu konsep, Ibu bisa membuat tesnya, tes uraiannya sesuai dengan target Ibu, mau mengukur berpikir kritis, mau metakognitif, mau hasil belajar kognitif, mau berpikir kreatif, terserah mau pilih yang mana, nanti sesuaikan dengan rubrik penilaian yang sesuai. Tapi kalau SMK memang saya juga lebih sepakat kalau tes bagi siswa yang telah melakukan praktek di luar selama 6 bulan itu nanti diuji kompetensinya melalui praktek sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sekarang Ibu Nisan sepertinya belum. Nisan Saruni. Halo, Nisan. Lanjut ke Pak Wayan, Bu. Pak Wayan Sudana. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Pak. Malam ya. Dari tadi banyak sudah masukan yang saya dengar dari asesmen, tapi di mapel PJOK belum ya Pak ya? Mapel PJOK belum, ini ada masalah asesmennya dalam pelaksanaan keseharian. Saya mengajar kelas 12 Pak, karena KD-nya kan ada 9. Nah ini kaitan dengan Merdeka Belajar bagi guru, penilaian yang kami lakukan ini, apalagi di semester 2 ini kan semester pendek Pak kalau di SMA. Seolah-olah kami dikejar oleh bayangan penilaian asesmen itu sendiri. Nah, bagaimana solusi yang terbaik Pak bagi kami yang mengajar di kelas 2 dengan masalah waktu sudah istilahnya semester pendek kayak perkuliahan itu. Sebelumnya terima kasih Pak. Selamat malam. Pak Wayan, mohon maaf Pak Wayan, maksudnya semester pendek ini untuk di kelas 12 ya. Karena per Februari ini kita sudah masuk ujian praktek.
Pak Tesla itu sudah anak-anak disibukkan dengan simulasi dari ke ujian sekolah, nanti USBN-nya, nanti terakhir itu pas Maret April itu sudah UNBK-nya. Itu masukan sedikit, Pak. Apa ya gitu, Pak. PJOK ini terutama paling riskan itu masalah penilaiannya gitu. Karena KD-nya masih sisa lagi 5 karena semester 1 diambil 4 di rapot. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Suhaidir, hubungan dengan penilaian khususnya mata pelajaran PJOK. Oke. Ya ini mata pelajaran PJOK ini juga sebenarnya apa ya khas juga ya Pak ya, karena ada praktek, ada tatap muka, ada teori tatap muka. Iya betul. Apalagi Pak Wayan yang mengajar di kelas 12. Ini juga sebenarnya ada beberapa temuan sih bahwa anak-anak yang cenderung memiliki kemampuan akademik atas itu lebih cenderung tidak senang berolahraga karena betul. Ya, karena yang pertama anak-anak takut kotor, takut berkeringat, takut ini. Jadi itulah sekarang mata pelajaran PJOK itu ada tatap muka di kelas materi, kemudian ada olahraga. Olahraga di lapangan ya Pak ya. Betul. Jadi terkait dengan asesmen untuk PJOK, kalau di tatap muka di kelas itu kan ada materi juga. Sebaiknya Bapak mengarahkan pada asesmen yang bisa membuat siswanya bernalar, sehingga sebelum melakukan praktek siswa dapat dapat melakukan proses bernalar terkait dengan materi apa yang nantinya akan dipraktekkan di lapangan seperti itu. Betul. Karena kalau tidak ada asesmen dalam proses tatap muka materi di kelas, hanya menilai praktek yang ada di lapangan, ini bisa merugikan siswa-siswa yang saya sampaikan tadi, yang berkemampuan akademik atas. Saya melihat beberapa orang yang peringkat, misalnya mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, justru yang paling rendah biasanya adalah olahraganya, karena dia perempuan. Seperti itu. Jadi biar nantinya ada penilaian antara praktek di lapangan itu dijumlahkan dengan nilai asesmen yang Bapak lakukan di dalam kelas seperti itu. Seperti itu Pak Wayan dari saya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini masih ada Ibu Lili Kartikawati. Assalamualaikum Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu Lili. Halo. Kecil. Waalaikumsalam Bu. Ya silakan Bu Lili. Iya Bapak, saya mau bertanya terkait dengan IGI ya Pak ya. Boleh nggak? Apakah diperbolehkan bertanya tentang IGI? Boleh Bu, boleh. Ya, halo, silakan Pak. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Apakah IGI juga melakukan anggota IGI juga termasuk juga sebagai anggota PGRI terkait konon PGRI itu kan kita untuk yang pegawai negeri diminta untuk iuran yang setiap bulannya sudah dipotong gaji. Apakah juga IGI seperti itu? Anggota-anggota IGI juga dipotong seperti itu atau bagaimana Bapak? Terima kasih.
Terima kasih, Bu Li. Kalau berbicara tentang IGI, tentang iuran, itu tidak ada, Bu. Jadi cukup pembayaran satu kali pada saat mendaftar anggota. Selebihnya tidak ada. Tapi bisa Bapak Suhedir menambahkan? Ya, betul sekali Bu Senap. Jadi kita ini organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia, berbeda dengan organisasi profesi yang lain. Kalau organisasi profesi yang lain itu ada pembayaran iuran tiap bulannya, yang mana dilakukan pemotongan dari gaji kita. Ini di IGI tidak ada sama sekali, Ibu. Yang ada itu cuma uang pendaftaran menjadi anggota IGI sebesar Rp50.000. Nanti setelah Ibu mendaftar sebagai anggota IGI, nanti Ibu mendapatkan kartu anggota. Jadi setelah itu tidak ada dipungut lagi iuran, dan di IGI pun ini kita lebih ke peningkatan kompetensi guru, dan kita mengupayakan supaya semua kegiatan-kegiatan bisa diakses oleh guru tanpa melalui proses pungutan seperti itu. Kita arahnya seperti itu sih sebenarnya. Mohon maaf Pak, boleh bertanya lagi Bapak? Boleh Bu. Silakan Bu. Apakah Bapak juga kita kan di bawah organisasi? Kemudian apakah Bapak juga dipotong untuk iuran di PGRI-nya juga tidak Pak? Seperti itu. Terima kasih. Kalau saya pribadi, halo. Apakah anggota IGI juga secara dari instansinya memotong gaji untuk iuran PGRI, atau kalau sudah IGI apakah boleh kita tanpa ikut PGRI, seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, tentunya boleh Bu, boleh. Berarti kalau kita memilih IGI, berarti kita memutuskan diri dari PGRI bisa ya Pak ya? Boleh Bu. Boleh. Sudah ada, kalau tidak salah sudah ada teman-teman yang seperti itu, yang tidak dipotong lagi dari gajinya untuk iuran PGRI. Boleh ikut menjawab? Boleh, silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu, setahu saya teman-teman di IGI banyak yang mengundurkan diri dari PGRI dengan cara membuat surat pengunduran diri dan tidak dipotong lagi. Saja, karena itu kan pilihan-pilihan yang Bapak Ibu ambil. Jadi tidak ada paksaan di dalam IGI, tidak ada paksaan di dalam PGRI, semuanya berdasarkan hati nurani. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suhedir. Ya, makasih Bu Umi. Ya, terima kasih. Ini masih ada sepertinya belum aktif ya, Ibu Misan. Pak. Ibu Misan Uni. Bu Zuleha, masih banyak di pertanyaan di room chat. Zuleha ya Pak. Ada ini Hillary Sihole, tapi belum, audionya belum aktif. Belum aktif ya. Kalau di room chat bagaimana Bu? Tidak ada Pak. Sudah tidak ada di room chat? Iya. Pak, apa Hillary ya? Ada pertanyaan itu di room chat awal-awal Bu. Ada dari Bu Siti Jumilati. Oh iya. Ada di situ Bu. Ibu lihat ya. Iya, Ibu Siti Jumiati dari Pemalang. Iya. Mengajar bahasa Inggris untuk tingkat SMP.
Asesmen seperti apa yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir siswa mengingat terbatasnya kosakata yang dimiliki oleh siswa. Jadi asesmen dalam bentuk apa untuk pelajaran bahasa Inggris mengingat terbatasnya kosakata yang dimiliki oleh seorang siswa. Begitu Pak Haidir. Ya. Mungkin kalau terkait dengan asesmen yang bisa digunakan, mungkin bisa menggunakan asesmen yang hasil belajar kognitif dengan menggunakan rubrik yang telah dikembangkan oleh Hart yang skornya 0 sampai dengan 4. Mungkin lebih tepat menggunakan itu karena tadi kalau kita mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah pertama itu memang kosakatanya masih kurang, sehingga kita mengarahkan saja kepada hasil belajar kognitifnya saja dengan menggunakan rubriknya Hart. Mungkin kalau di kelas 9 itu mungkin sudah bisa ke metakognitif sih sebenarnya dengan menggunakan rubrik dari Korebimo tadi. Terima kasih Pak. Ini ada Ibu Ani Alang. Yang resen Bun ya? Halo Bu Zainab. Yang resen. Oh, yang resen. Oke. Oke, silakan. Ibu siapa ya? Ibu Ani, iya, Bu Ani Alan. Ibu Ani Alang. Halo Ibu Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ani. Enggak lah. Itu ada tembok. Assalamualaikum Ibu Ani. Oh, mungkin dia resen. Oke. Lanjut ke Bu Eka. Ke Bu Eka Ningsih. Eka Ningsih. Silakan Bu Eka. Assalamualaikum Ibu Eka. Halo Bu. Halo Ibu Eka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Maaf Ibu, saya telat untuk mengikuti karena terkait dengan jaringan. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana tentang penilaian untuk mata pelajaran matematika? Mata pelajaran matematika Bu ya? Iya, tingkat SMA maupun SMP. Karena saya mengajar di 3 lembaga seperti itu. Oke. Ya, silakan Pak Haidir. Ibu Eka ya. Jadi bagaimana asesmen yang digunakan untuk Ibu Eka yang mengajar matematika? Jadi begini Bu Eka, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Menteri bahwa numerasi itu bukan hanya kemampuan berhitung, tetapi kemampuan menggunakan konsep hitung berhitung dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait dengan yang abstrak maupun yang fakta. Jadi kalau Ibu nantinya membuat asesmen, bukan membuat asesmen yang 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi Ibu membuat asesmen terkait dengan mata pelajaran matematika yang mengantarkan anak-anak pada kondisi yang dialami, baik di lingkungan di sekolah, di tempat tinggalnya. Misalnya memberikan soal-soal yang cerita biar peserta didik Ibu Eka ini bisa bernalar, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan dengan benar, tetapi ada alur berpikir dari asesmen yang Ibu Eka buat. Jadi bukan hanya kemampuan berhitungnya, tetapi bagaimana kemampuan menggunakan konsep hitung berhitung di dalam permasalahan sehari-hari. Jadi seperti itu, bukan asesmen yang 1 tambah 1 sama dengan 2.
Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan dari Ibu Eka tentang mapel matematika. Ini Pak siapa? Heleri Sihole. Sihole. Halo. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam, silakan. Ya Pak, selamat malam Pak Suhedi. Saya mau bertanya mengenai apakah betul UN itu akan dihilangkan untuk tahun depan gitu? Kira-kira gantinya apa gitu? Bagaimana proses penggantinya bagaimana gitu? Itu yang saya mau tanya. Terima kasih. Ya, jadi untuk ujian nasional ini merupakan salah satu bagian kebijakan dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim bahwa tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Jadi tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi untuk ujian nasional di 2021 ini kebebasan, kemerdekaan itu ada di tangan sekolah, di tangan guru untuk memberikan kelulusan kepada siswa. Jadi memang tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Ya. Oh ya, begitu ya Pak ya. Iya. Terus satu lagi Pak, bagaimana sehubungan dengan kewirausahaan tingkat SMA gitu? Bisa nggak nanti jadi bagian dari pelajaran begitu? Memang Ibu sekarang ini untuk kewirausahaan itu sebaiknya terintegrasi pada setiap mapel. Itu terintegrasi pada setiap mapel. Karena untuk di perguruan tinggi itu baru difokuskan untuk menjadi suatu mata kuliah tersendiri. Dan diingat bahwa di kurikulum 2013 itu kan terintegrasi. Bagaimana mapel yang satu, mapel yang lain itu saling terintegrasi. Jadi yang saya ketahui memang untuk kewirausahaan ini masih terintegrasi pada setiap mapel. Jadi bagaimana kita misalnya belajar biologi, tapi kira-kira bagaimana meningkatkan kewirausahaan siswa dari belajar biologi, misalnya yang belajar matematika, bagaimana mengintegrasikan dengan kewirausahaan. Kalau di perguruan tinggi, memang itu sudah menjadi mata kuliah pada setiap program studi. Oh begitu ya. Kemudian Pak Suhaidi, saya mau tanya bagaimana dengan program SMP 2 tahun, kemudian SMA 2 tahun gitu. Oke, mohon maaf Ibu, saya belum mengkaji sampai di situ. Jadi saya belum bisa memberikan pemaparan terkait dengan 2 tahun SMP dan 2 tahun di SMA. Oh, jadi program industri itu yang 4.0 itu gimana itu maksudnya Pak ya? Ada nggak kaitan itu dengan kurikulum kita gitu? Ya Ibu, tentunya kita mengarah ke sana kan, 4.0, tetapi kalau kita sudah sudah berhasil untuk mengakses semua percakapan abad 21 yang berpikir kritis tadi yang saya sampaikan, berpikir kreatif, kemudian pemahaman konsep, bagaimana membuat keputusan sampai pada metakognitif, itu tentunya kita akan mencapai ke sana 4.0 itu. Oh begitu ya Pak ya? Ya. Oh. Jadi ya. Begini Bu, jadi kalau Ibu membuat penilaian jangan hanya menilai hasil belajarnya saja, tapi Ibu mencoba mengembangkan asesmen yang lain. Apakah terkait dengan berpikir kritis, apakah terkait dengan metakognitif, apakah terkait dengan berpikir kreatif. Karena ini juga akan menjadi modal bagi Ibu untuk
melakukan publikasi. Jadi ketika melakukan publikasi bukan hanya mengukur motivasi, bukan hanya mengukur hasil belajar aktivitas, tetapi ibu juga bisa mengakses yang kecakapan abad 21 tadi yang saya sampaikan. Oh, begitu ya, Pak ya. Oke, oke. Saya bisa paham tuh. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Boleh satu lagi? Boleh. Ya, satu lagi yang terakhir, Pak ya. Saya ingin tahu, Pak, begini. Bagaimana perbedaan kesejahteraan guru di negeri dengan di swasta begitu? Bagaimana ininya? Bisa nggak kira-kira seperti berimbang begitu? Pendapat pribadi ya, Bu ya. Iya. Ya, jadi program negara gimana nantinya gitu. Kalau program negara, kalau misalnya kita di IGI itu bagaimana kita selalu mendorong pemerintah bagaimana supaya teman-teman kita yang masih berstatus sebagai guru honorer bisa diangkat dan bisa digaji layak oleh pemerintah. Itu harapan kita di IGI. Supaya teman-teman yang berstatus honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil seperti itu. Tapi terkait dengan kesejahteraan, memang kalau yang guru masih berstatus guru honorer itu masih sangat memprihatinkan dari kata sejahtera. Kita berdoa saja Ibu, semoga Pak Menteri yang baru Bapak Nadiem Makarim mendengarkan usulan IGI. Insya Allah semua teman-teman kita yang berstatus guru honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Oh begitu ya. Kemarin itu kan ada guru bantu itu diangkat jadi guru masuk CPNS, PNS gitu. Itu masih bisa Pak? Masih ada kemungkinan lagi nggak itu Pak ya? Kita berdoa saja Bu, semoga ada ini. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Bu Mulyati, Bu Mulyati. Bu Mulyati, kayaknya sudah tadi Pak. Belum Bu Mulyati. Ibu Imawati. Mulyati. Oh iya, Bu Mulyati sudah nampak. Bu Mulyati. Ya, Assalamualaikum Bu Mulyati. Atau beralih ke Bu Rosnaini. Assalamualaikum Ibu Rosnaini. Lanjut saja Bu ke Pak Salman. Pak Salman. Assalamualaikum Pak Salman. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf ini karena saya tadi tidak mendengar materinya dari awal karena saya baru buka juga ini. Ya mungkin karena saya anggota baru Bu, jadi ada mungkin yang saya mau tanyakan ini terkait dengan masalah asesmen. Kebetulan saya guru ekonomi di SMA. Cuma yang saya mau tanyakan di sini Pak, sebenarnya apa yang membedakan antara assessment for learning dengan assessment as learning? Makasih. Ya, silakan Pak Suedir menanyakan tentang assessment for learning. Ya. Halo, Ibu, bisa diulang tadi pertanyaannya Pak Salman? Halo? Halo Pak. Ya, silakan Pak Salman. Yang saya tanyakan cuma perbedaan saja dari assessment for learning dengan assessment as learning, Pak. Oh iya, jadi itu hanya penilaian di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran saja.
Oke, Pak. Ya. Ya, itu tadi jawabannya, Pak. Oke. Ya. Ibu siapa? Masih ada waktu kayaknya. Asesmen untuk pembelajaran, kalau asesmen for learning. Oke. Ibu Ros ya, Mas. Ibu Ros. Ibu Ros Neni. Ya, Ros Neni. Assalamualaikum, Ibu Ros. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Ros. Ya. Silakan Bu Ros pertanyaannya. Oh iya, makasih banyak Pak. Mohon maaf sebelumnya karena ini saya agak terlambat masuk di akhir-akhir jadi kurang begitu mengikuti materinya. Oke. Ya, mungkin di lain waktu. Oke, makasih Bu. Selanjutnya Pak, masih ada beberapa menit nih. Ini ada pertanyaan tentang cara membuat kisi-kisi dan soal host dengan Lodge. Dari Pak Yusmin Muin. Ya, Pak Yusmin Muin. Teknik membuat kisi-kisi dan soal host dengan Lodge. Ya. Jadi kalau membuat kisi-kisi terkait dengan soal host, loads, mods itu sebenarnya sama saja. Jadi tadi sudah saya paparkan di slide bahwa ketika kita mengembangkan soal atau membuat soal, kita harus memperhatikan atau berpedoman pada tingkatan taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson. Jadi kita melihat apakah dia masuk dalam tingkatan taksonomi C berapa, C1, memahami C2 C1 atau C2, C3 sampai dengan C6. Karena kita juga ketahui bahwa ada juga namanya dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi kalau kita membuat kisi-kisi itu diperhatikan dia masuk pada tingkatan taksonomi Bloom C berapa dan dia masuk ke dalam dimensi pengetahuan yang mana. Jadi nanti dibuatkan dalam bentuk tabel untuk tabel kisi-kisi soalnya. Ya, terima kasih Pak. Ini sepertinya Ibu Lili mau bertanya lagi. Oke, silakan. Bu Lili. Ya. Dia Bu Lili. Halo. Saya ada pertanyaan yang pertama. Iya, halo. Ya, silakan. Ya. Putus suaranya. Oh, ini ya. Ini ada baru Pak Agung. Ya, yang pertama, apakah halo, ya, iya, baik, silakan, apakah yang pertama UN itu dapat akan berjalan sampai tahun kapan? Tahun depan kah? Masih ada UN. Kemudian yang kedua, Pak Menteri mengutarakan bahwa ada kemerdekaan belajar. Ada kemerdekaan belajar. Nah, kemerdekaan belajar itu katanya RTP-nya hanya 1 lembar. Tapi kalau asesmennya tadi juga dikaitkan dengan seperti mirip-mirip dengan kurikulum 2013 ya, berarti kan ada asesmen untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini yang sedang dirasakan anak-anak yang sekarang berada di tingkat MK
kelas 10, kelas 11 dan 12 ini karakternya luar biasa. Ya, terutama kami yang ada di sekolah itu merasakan ada perubahan yang luar biasa pada karakter anak-anak. Ya. Sehingga kita harus lebih kreatif untuk mengarahkan, artinya supaya anak itu mau kita peluk, mau kita arahkan ke karakternya gitu. Termasuk pembiasaan budaya yang banyak, budaya ketimuran yang banyak hilang ya, bukan hilang ya. Gitu. Kemudian itu bagaimana caranya Pak untuk memasukkan di asesmennya. Kemudian yang ketiga, andai kata asesmen ini pengganti dari UN, itu nanti teknisnya seperti apa? Apakah ada penstandaran lagi atau bagaimana, atau dikembalikan kepada daerah atau sekolah atau seperti apa? Terima kasih Bapak, itu pertanyaan dari. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak, silakan. Ibu Senap ini tadi dari siapa? Bu Lili. Ibu Lili. Iya. Bu Lili tadi saya sudah sampaikan bahwa ujian nasional untuk tahun 2020 ini menjadi ujian yang terakhir kalinya. Terkait dengan bagaimana asesmen setelahnya, ini memang Ibu belum ada regulasi. Cuma saya sampaikan bahwa kita sebagai orang yang peka terhadap perubahan hanya mencoba untuk mengembangkan asesmen Merdeka Belajar. Terkait dengan bagaimana penilaiannya nanti apakah dikembalikan di sekolah, ini kita menunggu saja regulasi dari Kementerian Pendidikan seperti apa. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ini masih ada Pak Agung. Bu Senap, tadi saya mau ini mungkin masih didengar sama Pak Salman ya, karena tadi saya agak tidak mendengar ini pertanyaan dari Pak Salman terkait dengan asesmen itu. Oh iya, bisa Pak ya. Jadi mungkin tadi maksudnya Pak Salman itu seperti ini. Apa sih bedanya antara assessment of learning, assessment for learning, sama assessment as learning? Jadi kalau assessment of learning itu adalah biasanya penilaian yang dilakukan penilaian yang dilakukan setelah penilaian berlangsung, misalnya ujian nasional kan sudah ada penilaian sebelumnya, misalnya ujian semester, ulangan harian itu. Kalau assessment for learning itu biasanya assessment yang dilakukan di dalam pembelajaran. Kalau assessment as learning itu hampir sama saja dengan assessment for learning, itu di dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi memang ada 3 itu, assessment of learning, assessment for learning, sama assessment as learning. Ya, terima kasih Pak atas tambahan penjelasan untuk Pak Salman. Ini sepertinya masih ada dari Pak Agung. Pak Agung. Ya. Pak Agung. Iya Bu, betul. Silakan Pak. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya bertanya nyambung apa tidak ya Pak dengan materi yang hari ini tentang HOTS itu Pak. Silakan. Beberapa waktu yang lalu saya kan pernah ikut pelatihan guru informatika. Di antaranya itu materinya tentang betul yang tadi beberapa disampaikan, ada soal bentuk lots, mods, dan HOTS. Kemudian di materi pelatihan informatika tersebut ada materi tentang computational thinking yang kemarin disampaikan. Di sana ada bentuk soal HOTS yang mengacu pada soal bebras kalau tidak salah. Kemudian saya coba adopsi beberapa soal di sana, karena di sana menuntut siswa itu berpikir kritis. Kemudian mirip seperti persoalan sehari-hari. Tapi ketika saya sampaikan ke siswa, itu siswa banyak yang kurang mengerti. Kemudian ketika diteskan, saya coba munculkan soal di sana. Pada saat itu pada penilaian tengah semester, itu hasilnya rendah-rendah semuanya, hanya beberapa siswa yang berhasil memecahkan soal tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara melatih siswa agar terbiasa dengan soal HOTS? Apakah di drill soal HOTS
tiap pertemuan atau bagaimana Pak? Hanya segitu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Jadi Pak Agung pernah mengikuti pelatihan informatika terkait dengan bagaimana soal high order thinking skill. Pertanyaannya Pak Agung, bagaimana sih cara kita mengembangkan soal yang HOTS? Jadi begini Pak Agung, sebenarnya tidak semua soal yang susah itu dikatakan sebagai soal yang high order thinking skill. Karena ketika Pak Agung membuat soal, kemudian Pak Agung di dalam proses pembelajaran tidak pernah menyinggung masalah tersebut, maka itu akan menjadi sesuatu yang HOTS bagi siswa. Itu. Jadi Pak Agung nggak pernah nggak pernah menyentuh materi ini sama sekali. Terus tiba-tiba Pak Agung membuat asesmen itu dimunculkan sehingga ini menjadi HOTS bagi siswa karena memang Pak Agung nggak jelaskan. Tapi kalau kita membuat soal HOTS, memang itu soal HOTS itu cenderung C3, C5, C6, C4, C5, C6. Ketika Pak Agung membuat soal C3, C4, C5, C6, Pak Agung lihat apakah yang C4 ini faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Jadi dibuatkan saja Pak Agung tabel kisi-kisi soalnya. Jadi intinya kalau kita membuat soal yang high order thinking skill, kita membuat soal yang memang pernah kita singgung tetapi penalaran tingkat tinggi. Jadi proses bernalar yang lebih diutamakan. Karena soal yang HOTS bisa menjadi HOTS kalau memang tidak pernah diberikan kepada siswanya. Misalnya Pak Agung nih bertanya tentang informatika ke saya bisa saja menjadi itu adalah soal HOTS karena memang saya tidak expert dalam informatika. Tapi kalau misalnya Pak Agung bertanya ke saya terkait dengan biologi, bisa menjadi itu soal yang HOTS misalnya. Karena saya memang expertnya di dalam biologi. Sama halnya kalau dalam pembelajaran, Pak Agung tidak pernah menjelaskan sama sekali materi ini, tiba-tiba Pak Agung munculkan di dalam evaluasi, maka itu akan menjadi soal yang HOTS. Seperti itu Pak Agung. Ya, terima kasih Pak untuk paparan materinya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa kita lanjut di grup chat-in karena waktu sudah menandakan jam 21 lewat. Dan sebelum kita menutup di sini, saya sampaikan ada di chat bahwasanya sehubungan dengan IGI, bahwasanya untuk menjadi anggota IGI bisa kita mendaftar online, yaitu dengan melalui webnya anggota IGI ID. Jadi setelah kita mendaftar, otomatis nantinya ada kartunya yang akan bisa kita download. Tapi sebelumnya harus mentransfer dana sebesar 50.000 dan itu hanya satu kali. Dan keanggotaan IGI bisa digunakan dalam penilaian SKP. Karena itu saya secara pribadi sudah melakukannya. Ya, demikian tambahan sedikit jawaban dari chatting dari Ibu Suleha. Oke, paparan materi kita tentang asesmen Merdeka Belajar untuk malam ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kedepannya bagi kita sebagai tenaga profesional. Dan kesimpulan malam ini yang dapat kita ambil bahwasanya penilaian belajar itu dapat memuat tentang tes tertulis dalam bentuk literasi, numerasi, dan karakter. Ada portofolio dan ada penugasan. Dan untuk mencapai hal tersebut, tentunya kita harus berdasar pada kompetensi seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi dan kepemimpinan, kemampuan untuk beradaptasi, inisiatif, kemudian harus komunikasinya efektif, dapat menganalisis informasi, dan memiliki rasa ingin tahu. Dan kita sebagai guru untuk mencapai asesmen belajar tersebut, dalam memenuhi kecakapan abad 21, tentunya kita harus melakukan resensi HOTS dengan cara
kita harus melakukan penilaian dengan berpikir kritis, kreatif, pemahaman konsep, dan pengambilan keputusan. Itulah kesimpulan untuk paparan materi kita malam ini. Semoga Mungkin ada closing speech dulu dari Pak Suhaidir ya. ya kepada Pak Suhaidir atas paparan materi hari ini. Silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Lontara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing kepada Bapak Ibu guru hebat di Lontara. Saya ingin sampaikan bahwa ketika berbicara asesmen Merdeka Belajar memang tidak cukup hanya melalui diskusi seperti ini hanya 2 jam saja, dan nanti saya akan titipkan kepada panitia file berupa rubrik-rubrik penilaian yang dapat Bapak Ibu gunakan di dalam proses penilaian. Ketika Bapak Ibu ada yang ingin lebih lanjut bertanya, insya Allah kita bisa lanjut di via WA ataupun grup. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaidir. Bu Zainab? Ya, halo, taruh ya. Terima kasih banyak Pak Suhaidir atas paparan materi hari ini. Semoga kita sebagai tenaga profesional dapat menjalankan kebijakan Menteri Pendidikan ini dengan baik dan semua apa yang kita harapkan untuk ke depan kesuksesan anak didik kita dapat berhasil dengan baik.